Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pabrik kelapa sawit milik PT AIP Mandoge Asahan didemo warga. Polres Tanjung Balai ringkus 3 tersangka curanmor. Satu calon jemaah haji asal Batubara berusia 97 tahun gagal berangkat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, karena dianggap tidak memperdulikan warga di sekitar, pabrik kelapa sawit milik PT Agrindo Indah Persada didemo. Warga kecewa selama 17 tahun perusahaan berdiri tidak memberikan manfaat kepada warga sekitar. Seperti inilah suasana di sekitar perusahaan pengelolaan kelapa sawit PT Agrindo Indah Persada yang berlokasi di Desa Bandar Pasir Mandoge Asahan, Sumatera Utara. Sekelompok warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Lingkungan Perusahaan menggeruduk pabrik kelapa sawit tersebut. Kedatangan massa ini terkait keberadaan perusahaan yang sejak berdiri 17 tahun silam tidak pernah menyalurkan bantuan CSR-nya kepada warga sekitar. Apalagi di masa pandemi ini, warga sangat mengharapkan adanya bantuan dari perusahaan. Padahal, berdirinya PT Agrindo Indah Persada tidak lepas dari kesepakatan bersama. Dalam orasinya, warga meminta kepada perusahaan untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah terbangun terkait penyaluran dana CSR. Warga berharap pengalokasian dana CSR dengan tepat dan transparan serta mengutamakan masyarakat. Selain itu juga memprioritaskan masyarakat dalam penerimaan karyawan. Aksi memanas lantaran pihak PT Agrindo Indah Persada tak kunjung menjumpai massa. Namun berselang beberapa menit, akhirnya manajer perusahaan menemui massa dan meminta beberapa perwakilan untuk mediasi. Akan tetapi, pada mediasi tersebut tidak ada kata sepakat. Irwan Butar-Butar selaku koordinator aksi mengatakan, akan melakukan aksi lebih besar bila perusahaan tidak dapat mengakomodir keinginan mereka. Mereka menyesalkan atas bantuan yang disalurkan untuk masyarakat sekitar perusahaan tidak tepat sasaran. Selanjutnya, warga lingkungan perusahaan menanyakan tentang berapa nilai CSR per tahun. Justru perusahaan berdalih tidak bisa memastikan secara terperinci nilai CSR yang akan dikeluarkan perusahaan kepada masyarakat. Terkait dengan bantuan CSR yang selama 17 tahun tidak pernah disalurkan AIP kepada masyarakat yang berdampak langsung dengan proses pengolahan di produksi di PT AIP. CSR yang dijatuhkan itu tidak tepat sasaran dan bahkan kemarin sempat ada bantuan COVID-19 ke Dusun 6 yang berdampak langsung dengan produktivitas PKS PT AIP ini hanya mendapatkan 11 bingkis atau 11 kotak bantuan. Terkait dengan tuntutan warga tidak pernah menyalurkan bantuan CSR-nya, dibantah langsung oleh pihak perusahaan Marnangun Sitorus. Selama ini kita sudah menyampaikan setiap tahunnya CSR kita kepada masyarakat sekitarnya dan diketahui oleh Pak Camat setiap tahunnya dan juga Kades Sukamakmur, Kades Bandar Pasir Mandoge dan kadus-kadusnya. Itu sudah kita lakukan dengan baik, namun apabila tidak puas oleh masyarakat kita akan coba akomodir dan sampaikan kepada manajemen kita. Warga mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi bila perusahaan tidak dapat memenuhi keinginan mereka. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV.
Sementara itu, di tengah pandemi COVID-19 dan tanpa hiraukan social distancing, ratusan warga Desa Manunggal di Medan melakukan aksi protes terhadap pihak PT Perkebunan Nusantara II yang hendak melakukan pengukuran tanah. Aksi ini sempat diwarnai adu mulut. Ratusan warga yang didominasi ibu rumah tangga yang mata pencahariannya sebagai petani melakukan aksi di kawasan Pasar 11 Dusun 8, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan membawa berbagai poster bertuliskan rasa kekesalan warga yang sudah puluhan tahun menempati lahan eks guna usaha, yang mana di lahan tersebut juga sudah berdiri sekolah, rumah ibadah, bahkan warga sudah memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam. Ratusan warga juga melakukan long march tanpa menghiraukan social distancing di tengah pandemi COVID-19. Ratusan warga menuju hanggar pesawat capung milik PT PN2 untuk menyampaikan aspirasinya untuk menolak rencana okupasi atau pengosongan lahan oleh PT PN2. Aksi ini juga sempat diwarnai adu mulut antara warga dengan petugas keamanan. Salah satu warga mengatakan, meski warga sebelumnya telah mengikuti peraturan pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19, namun dengan adanya oknum PT PN2 yang memasang spanduk dan akan melakukan okupasi membuat warga marah dan berkumpul. Di musim COVID-19 ini semua warga sudah tahu, sudah ada himbauan dari pemerintah. Seluruh masyarakat juga harus memakai masker. Ya, tetapi kenapa pihak PT PN2 melakukan pemasangan spanduk? Itu kan beramai-ramai. Sebenarnya peraturan itu sudah dilanggar beliau, pihak oknum PT PN2. Di mana sebenarnya keadilan itu? Itu yang kami tuntut kepada pemerintah. Kami masyarakat jelata ini, semua himbauan pemerintah kita turuti. Meski mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian dan TNI, namun aksi protes warga jika tidak ditanggapi, maka warga akan membawa massa yang lebih banyak untuk melakukan aksi di kantor DPRD Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Kota Sibolga, Sumatera Utara merawat belasan korban keracunan makanan mie goreng yang mereka beli di Pasar Impres Aik Habil, Kota Sibolga. Para korban keracunan makanan mie goreng tersebut kebanyakan mengalami gejala mual dan muntah. Bahkan sebagian korban adalah anak-anak. Untuk penanganan medis terhadap seluruh pasien, pihak Rumah Sakit Umum Kota Sibolga langsung menempatkan para korban di ruang tindakan medis darurat, berupa pemberian obat serta pemasangan cairan infus. Kebanyakan para korban masih terbaring lemah di ruang perawatan. Informasi pasien yang kami terima itu ada sebanyak 13 orang, pasien anak sebanyak 12 orang, 1 orang dewasa. Kondisinya semuanya sudah membaik dan diagnosanya ya seperti yang kita ketahui ya, keracunan. Gejalanya keluhan, mual, muntah seperti itu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Sibolga menangani kasus keracunan makanan yang dialami belasan warga Kota Sibolga, langsung melakukan penyelidikan dan pengecekan kondisi makanan yang dikonsumsi para korban. Hasilnya, petugas mendapati kondisi makanan yang dijual pedagang kurang higienis dan juga terinfeksi bakteri. Jadi, yang menjadi faktor ini sekarang setelah kita lihat bukan dari bahan baku, tapi akibat proses pengolahan yang kurang higienis dan sanitasinya tidak diperhatikan. Dari makanan ini kan lagi diperiksa di laboratorium ya, di laboratorium kesehatan Kota Sibolga. Tetapi dari gejala-gejala keracunan yang ditimbul, ini bisa kita dugaan kita bahwa ini bisa disebabkan oleh Staphylococcus aureus, ya akibat dari tangan yang kurang bersih, tempat yang kurang bersih, dan proses pengolahan yang kurang higienis. Hingga kini kasus keracunan makanan yang dialami belasan warga Kota Sibolga terus diselidiki oleh pihak kepolisian Kota Sibolga. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim Tekap Satreskrim Polres Tanjung Balai berhasil meringkus 3 orang tersangka pencurian 2 unit kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tanjung Balai. Menyesal atas perbuatannya, tersangka pencurian meminta maaf kepada korban. Salah satu tersangka pencurian sepeda motor ini meminta maaf terhadap korbannya setelah menyesali perbuatannya. Tidak hanya pelaku FH, 2 tersangka lainnya DD dan ZH yang ikut mencuri motor juga meminta maaf di hadapan korban. Ketiga tersangka berhasil ditangkap atas laporan korban yang kehilangan motor saat diparkir di halaman rumah. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 2 unit sepeda motor curian. Para tersangka beraksi dengan memanfaatkan kelengahan korban saat parkir dengan meninggalkan kunci motor. Dalam minggu ini Polres Tanjung Balai, khususnya Tekap Polres Tanjung Balai, Satreskrim, berhasil mengungkap 2 kasus curanmor dalam selang waktu 2 hari. 2 kasus pencurian sepeda motor, di mana tersangka yang berhasil kita amankan atau berhasil kita tangkap ada 3. Salah satunya adalah residivis kasus yang sama. 3 tersangka kini terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolres Tanjung Balai dan terancam hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. 3 orang narapidana kabur dari rutan kelas 1 Tanjung Gusta Medan menggunakan becak bermotor. Pencarian berlangsung selama 1,5 jam. Tim gabungan berhasil mengamankan 3 orang napi dan seorang wanita pembawa becak bermotor. Pelarian 3 narapidana kasus narkotika rutan kelas 1 Tanjung Gusta Medan berakhir. Upaya keras tim gabungan untuk mencari ketiganya membuahkan hasil. Pencarian berlangsung selama 1,5 jam. Tim gabungan yang terdiri dari petugas rutan, TNI, dan Polri menyisir sejumlah areal rutan dan luar rutan. Dengan pelarian ketiga narapidana ini sudah direncanakan sebelumnya. Dari tertangkapnya 1 narapidana, kemudian petugas mencari 2 lainnya dan menemukan kedua narapidana yang kabur dengan menggunakan becak motor. Petugas juga mengamankan seorang wanita yang merupakan kakak tiri salah seorang narapidana yang ikut merencanakan kaburnya ketiga napi dan menyediakan becak untuk kendaraan para napi kabur. Ketiganya merupakan tahanan kasus narkotika dengan hukuman mulai dari 7 tahun hingga seumur hidup. Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara Jahari Sitopu yang turun langsung memimpin proses pencarian menduga kaburnya napi ini sudah direncanakan. Akhirnya di komplek ini mendengar, akhirnya dapat 2 orang. Tidak lama kemudian, berkelang daripada 1,5 jam kemudian, akhirnya dapat lagi mereka itu pas di becak. Ya, di becak ada yang membawa dia seorang wanita. Menurut informasi bahwasanya wanita itu adalah teman dia, kakak tiri dia. Itu menurut informasi. Kemudian informasi selanjutnya, pelarian ini adalah lebih kurang diketahui jam 18.45. Saat ini ketiga warga binaan yang sebelumnya melarikan diri sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan. Sementara itu seorang wanita yang membantu kaburnya ketiga narapidana ini dibawa ke Mako Polsek Helpetia bersama barang bukti 1 unit becak bermotor. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, setelah sempat berhenti beroperasi, kini kapal motor Kelut yang membawa 45 orang penumpang tiba di Pelabuhan Belawan. Sejumlah petugas gugus tugas COVID-19 melakukan pemeriksaan terhadap seluruh penumpang. Puluhan petugas dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara dibantu TNI Polri melakukan pengamanan ketat saat kapal motor Kelut yang membawa penumpang sebanyak 45 orang. 2 di antaranya merupakan tenaga kerja Indonesia, sandar di terminal penumpang Bandar Deli Belawan, Sumatera Utara. Seluruh penumpang yang hendak turun menggunakan 1 unit Gerbarata dilakukan penyemprotan disinfektan secara manual, dan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan juga memberikan fasilitas wastafel di beberapa titik yang telah disiapkan untuk pencegahan penyebaran virus corona. Selain memberikan fasilitas tempat cuci tangan bagi kedatangan penumpang,
Petugas juga melakukan pengecekan suhu tubuh seluruh penumpang menggunakan alat thermoscanner dan pendataan oleh petugas gabungan. Kepala Cabang PT Pelni Cabang Medan mengatakan sebanyak 45 orang penumpang terdiri dari 4 orang yang berasal dari Tanjung Priuk, Jakarta, 39 orang asal Batam, dan 2 orang penumpang merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, dipulangkan ke sejumlah kota di Sumatera Utara. Penumpang turun sejumlah 45 orang, dari 4 orang dari Tanjung Priuk dan 39 orang dari Batam, yang sebagian besar ada juga yang dari TKI dari Malaysia yang dipulangkan di daerah asal masing-masing. Nantinya kapal motor Kelut akan kembali berlayar pada esok hari dengan membawa 50% penumpang dari jumlah normal, yaitu 2.607 orang dari Pelabuhan Belawan dengan rute Tanjung Balai Karimun, Batu Ampar, dan Tanjung Priuk, Jakarta. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dampak COVID-19, salah satu calon jemaah haji asal Batu Bara berusia 97 tahun gagal diberangkatkan pada tahun ini. Keberangkatan haji ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Satu di antara ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Batu Bara merupakan wanita lansia berusia 97 tahun, yakni Welas, warga Dusun 2 Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara. Welas hanya bisa pasrah atas batalnya keberangkatan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Meski menunaikan ibadah haji merupakan mimpinya selama bertahun-tahun, namun karena merebaknya wabah virus corona ke seluruh dunia, sehingga terpaksa dirinya harus rela di sisa usianya menunggu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Aturnya kan nenek berangkat tahun ini, Nek. Ini kan nggak jadi, Nek. Apa perasaan nenek kalau kok nggak jadi berangkat ini, Nek, kira-kira, Nek? Orang belum bisa. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Batu Bara, Revianti, mengatakan sebanyak 272 calon jamaah haji reguler gagal berangkat tahun ini. Pihaknya juga telah mensosialisasikan sesuai aturan yang disampaikan Menteri Agama, bahwa batalnya keberangkatan haji ini merupakan aturan dari negara Arab Saudi yang memang tidak membuka haji di tahun ini. Yang jemaah reguler jumlahnya 272 orang. Terus Bu, yang usia paling tertua, Bu? Usia paling tua 97 tahun ya. Iya, langkah kita mensosialisasi sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Menteri Agama. Dan ya kita mensosialisasikan dan menyampaikan seluruh jemaah bahwa batalnya berangkat ini bukan kemauan Menteri Agama dan juga bukan kemauan kita, ya kan. Itu kan memang aturan dari Arab Saudi yang memang tidak membuka haji untuk tahun ini. Khusus bukan hanya Indonesia aja tapi seluruh dunia, ya kan. Taufik melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, sejuta sejarah tersimpan di gedung pameran Museum Pusaka Nias. Ribuan benda-benda merupakan peninggalan dari berbagai daerah di Kepulauan Nias. Berikut liputannya untuk Anda. Museum Pusaka Nias yang terletak di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara ini merupakan salah satu tempat yang masih menyimpan dengan rapi berbagai benda-benda peninggalan sejarah.
Untuk melihat secara langsung benda-benda peninggalan sejarah di gedung pameran Museum Nias ini, bagi pengunjung yang ingin berkunjung, cukup membayar Rp5.000 saja untuk pengunjung dewasa dan Rp2.000 khusus anak-anak atau pelajar. Gedung pameran ini terdiri dari 5 ruangan, di mana pada ruangan pertama terdapat koleksi berbagai benda keagungan masa lalu. Di ruangan kedua, tersimpan berbagai artefak tentang adat. Ruangan ketiga tersimpan benda hidup keseharian pada masa dahulu kala. Di ruangan keempat dapat disaksikan benda-benda temporer yang diganti tahun ke tahun. Dan pada ruangan kelima berisikan sejumlah peninggalan megalitik. Ribuan benda-benda peninggalan sejarah yang ada di gedung pameran ini berasal dari 4 kabupaten dan 1 kota madya yang ada di Kepulauan Nias. Benda-benda tersebut kebanyakan pemberian pastor yang diambil dari kampung-kampung dengan mengganti rugi kepada masyarakat dan juga ada yang dihibahkan secara langsung. Seperti rebasioli, itu ada rompi besi, baju perang, kemudian ada reba buaya, kemudian ada juga gowe nilare, itu jenis-jenis megalitik ya. Dan masih banyak lagi. Jadi jumlah koleksi kita di dalam ruang pameran ini atau juga yang ada di gudang itu berkisar 6.000-an koleksi. Secara umum, beberapa koleksi yang ada di gedung pameran Museum Pusaka Nias tersebut mayoritas berasal dari Nias Tenggara dan Nias Selatan. Diharapkan museum ini bisa terjaga dan menjadi wadah pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenal sejarah. Haugo Manuzega melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.